Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sebuah paper kami berjudul um, pelanggaran perilaku etika profesi penyiaran di tahun 2019. Pendahuluan. Secara televisi saat ini telah menjadi suatu kekuatan yang sudah masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Televisi itu sebagai media massa memiliki karakteristik tersendiri Nggak ada suaranya, yang kelas. berbeda dengan media lain di Ya, dalam kelas, gak ada suaranya, kelas. salah satu kelebihan televisi itu pada langsung akan hidup. Semakin banyaknya stasiun TV tentunya akan membutuhkan persaingan dan situasi yang kompetitif antar media elektronik untuk dapat merebut perhatian pemirsa dengan cara menyuguhkan acara-acara yang menyenangkan dan disenangi oleh pemirsa. Untuk menjadi perhatian Kedengarannya halayak, suaranya. paket acara yang ditawarkan dikemas menarik mungkin. Berbagai paket acara yang disajikan diproduksi dengan memperhatikan unsur informasi, pendidikan, serta hiburan. Namun, ketatnya persaingan justru menggeser paradigma pihak pengelola stasiun untuk menyajikan program acara yang sehat. Program sering muncul di layar kaca justru kurang memperhatikan unsur informasi, pendidikan, sosial budaya, bahkan etika dan norma masyarakat. Etika dalam bidang filsafat dikenal sebagai bidang moral. Ia berbicara tentang refleksi berbagai pendapat, norma-norma, istilah moral. Sehingga etika adalah pedoman atau kaidah yang dipergunakan oleh suatu komunitas tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam menjalankan kehidupannya. Teknologi yang disertai kekuatan spiritual, industri yang dibarengi dengan ekologi dan demokrasi yang bermoral, artinya bahwa globalisasi membutuhkan baik secara politik, teknologi, ekonomi, maupun peradaban etik dunia, yaitu konsensus dasar yang terkait dengan nilai-nilai yang mengikat, standar yang tidak dapat diganggu-gugat dan kita sikap, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Penyiaran bahwa pedoman etik dan praktek penyiaran meliputi kewajiban-kewajiban dan larangan bagi lembaga penyiaran dalam menjalankan usaha penyiaran yang dikenal luas dengan istilah P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Bab 2. Studi kasus. Kasus dan solusi pemecahan kasus pelanggaran dalam program TV. Seringkali acara-acara reality show yang banyak menampilkan adegan-adegan yang tidak sesuai dengan ketentuan KPI. 1. Anak Langit di stasiun TV SCTV. Berdasarkan aduan masyarakat, hasil pemantauan dan analisis KPAI menemukan pelanggaran di acara Anak Langit yang ditayangkan SCTV pada tanggal 14 April 2019 pukul 17.06 waktu Indonesia Barat. Program siaran tersebut menampilkan adegan seorang wanita yang menyalakan dan melempar korek api ke rumah hingga terbakar. Perlu diketahui, program siaran dengan klarifikasi R sepatutnya mengandung muatan atau gaya penceritaannya sesuai dengan perkembangan psikologis remaja. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas kewajiban program siar memperhatikan dan melindungi kepentingan anak serta larangan program siaran menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku tidak pantas. Komisi Penyiaran Indonesia, Pusat Pemutusan, memberi sanksi teguran tertulis kepada program siaran Anak Langit di SCTV. Program sinetron ini kedapatan melanggar aturan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3SPS KPAI tahun 2012. Hal itu ditegaskan Komisioner KPAI Pusat Aldi Sutyarto Jumat 17/5/2019. 2. Pagi-pagi pasti happy di stasiun Trans TV. Program siaran tersebut menampilkan wawancara dengan dua anak laki-laki tentang kronologi kejadian tsunami Selat Sunda. Program siaran tidak boleh mewawancarai anak-anak dan atau remaja usia di bawah umur 18 tahun mengenai hal-hal di luar kapasitas mereka.
Untuk menjawab seperti bencana yang menimbulkan dampak traumatik, jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas kewajiban program siaran melindungi kepentingan anak pada acara Pagi-Pagi Pasti Happy, ditayangkan oleh stasiun Trans TV pada tanggal 7 Januari 2019 pukul 9.38 WIB. Solusi pemecahan masalah yaitu KPAI Pusat memutuskan bahwa tayang tersebut telah melanggar pedoman perilaku penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pasal 14 dan pasal 29 huruf A serta standar program siaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pasal 15 ayat 1. Berdasarkan pelanggaran tersebut, KPAI berpusat memberikan sanksi administratif teguran tertulis. Kasus dan solusi pemecahan pelanggaran dalam program radio. Bahkan banyak pula kasus-kasus pelanggaran dalam program radio. 1. Speak up and make it happen di stasiun radio Hard Rock FM. Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat menemukan potensi pelanggaran pada program siaran Speak Up and Make It Happen. Siaran Speak Up and Make It Happen yang disiarkan oleh stasiun Hard Rock FM pada tanggal 6 April 2019 mulai pukul 7:30 waktu Indonesia Barat tidak memperhatikan ketentuan tentang norma kesopanan dan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran KPI tahun 2012. Program tersebut menyiarkan kutipan berita mengenai kepala seorang pria yang tersangkut di alat kelamin istrinya ketika sedang berhubungan seksual. KPI Pusat menilai muatan tersebut berpotensi melanggar pasal 9 dan pasal 15 ayat 1 SPS KPI tahun 2012 tentang kewajiban program siaran untuk memperhatikan norma kesopanan serta memperhatikan dan melindungi kepentingan anak. Solusi pemecahan masalahnya yaitu KPI Pusat memutuskan untuk memberikan peringatan ini merupakan bagian dari pengawasan KPI Pusat terhadap pelaksanaan peraturan serta P3 SPS oleh lembaga penyiaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran UU Penyiaran. 2. Drive and Jive di stasiun radio Hard Rock FM. Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat menemukan potensi pelanggaran pada program siaran Drive and Jive yang disiarkan oleh stasiun Hard Rock FM pada tanggal 18 Februari 2019 mulai pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Tidak memperhatikan ketentuan tentang norma kesopanan, perlindungan anak, serta ungkapan kasar dan makian sebagaimana diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran P3 dan SPS KPI tahun 2012. Program tersebut menyanyikan lagu dari Dua Lipa yang berjudul Blow Your Mind, MUA, dengan muatan lirik berupa kata kasar fuck. KPI Pusat menilai hal tersebut berpotensi melanggar pasal 9 15 ayat 1 dan pasal 24 SPS KPI tahun 2012 tentang kewajiban program siaran untuk memperhatikan norma kesopanan, memperhatikan dan melindungi kepentingan anak serta larangan muatan ungkapan kasar dan makian dalam bahasa asing. Solusi pemecahan masalah yaitu KPI Pusat memutuskan untuk memberikan peringatan ini merupakan bagian dari pengawasan KPI Pusat terhadap pelaksanaan peraturan serta P3 dan SPS oleh lembaga penyiaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran UU Penyiaran. 3. Anda meminta kami memutar ANKN di stasiun Radio Sonora. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat menilai program siaran Anda meminta kami memulai ANKN yang disiarkan oleh stasiun Sonora pada tanggal 29 Januari 2019 pukul 11.45 waktu Indonesia Barat tidak memperhatikan ketentuan tentang norma kesopanan, perlindungan anak, serta ungkapan kasar dan makian sebagaimana diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran P3 dan SPS KPI tahun 2012. Program tersebut menyiarkan lagu dari Ariana Grande yang berjudul Thank You Next dengan muatan lirik berupa kata kasar fucking. KPI Pusat menilai hal tersebut berpotensi melanggar pasal 9, pasal 15 ayat 1 dan pasal 24 SPS KPI tahun 2012 tentang kewajiban program siaran untuk memperhatikan norma kesopanan,
memperhatikan dan melindungi kepentingan anak, serta larangan muatan ungkapan kasar dan makian dalam bahasa asing. Solusi pemecahan masalah yaitu KPI Pusat memutuskan untuk memberikan peringatan ini merupakan bagian dari pengawasan KPI Pusat terhadap pelaksanaan peraturan serta P3 dan SPS oleh lembaga penyiaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran UU Penyiaran. Selanjutnya, kasus dan solusi pemecahan pelanggaran dalam iklan. Yang pertama, iklan Sido Susu. Dari pemantauan dan hasil analisis, pihak KPI menemukan potensi pelanggaran pada iklan Sido Susu ditayangkan di Indosiar pada 4 Januari 2019 mulai pukul 11.57 waktu Indonesia Barat, dan Antv pada 7 Januari 2019 mulai pukul 9.13 waktu Indonesia Barat, dan SCTV pada 5 Januari 2019 mulai pukul 8.54 waktu Indonesia Barat. Iklan Sido Susu di 3 stasiun televisi itu tidak memperhatikan ketentuan tentang norma kesopanan dan kesusilaan serta pelindungan anak sebagaimana telah diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran KPI tahun 2012. Yaitu Cupita menyampaikan informasi komersial dengan menggerak-gerakkan bagian dadanya. Hal itu berpotensi melanggar pasal 9 dan pasal 15 ayat 1 SPS KPI tahun 2012 tentang kewajiban program siaran memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khayalak terkait budaya serta kewajiban program siaran melindungi kepentingan anak. Solusi pemecahan masalah yaitu KPI Pusat memberikan surat peringatan untuk 3 stasiun televisi yang ditandatangani Ketua KPI Pusat yaitu Indosiar, CTV, dan Antv. Dan yang kedua yaitu iklan Hago. Komersial Penyiaran Indonesia KPI meminta lembaga penyiaran yang menayangkan iklan komersial Hago itu segera menghentikan siaran iklan itu mulai Selasa ini. Iklan tersebut dinilai tidak sesuai dengan adab dan kesopanan yang berlaku di masyarakat. Demikian ditegaskan oleh Komersial KPI Pusat. Nuning Rodial usai rapat penjatuhan sanksi di KPI Pusat Selasa pada tanggal 11 bulan 5 2019. Iklan tersebut telah melanggar standar program siaran SPS KPI pasal 58 ayat 4 huruf H yang di dalamnya menyatakan bahwa program siaran iklan dilarang menayangan hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama. Dalam iklan tersebut ditampilkan adegan guru di sebuah lembaga pendidikan yang memperlakukan murid yang terlambat masuk kelas secara spesial. Hal tersebut dikarenakan murid menang dalam memainkan game dengan guru pada 14 Mei 2019. Solusi pemecahannya masalahnya yaitu Komersial Penyiaran Indonesia KPI meminta lembaga penyiaran dan penayangan iklan komersial Hago untuk segera menghentikan iklan itu. KPI juga memberikan sanksi teguran tertulis lembaga penyiaran yang menaikkan iklan Hago. Lembaga penyiaran yang mendapatkan sanksi teguran antara lain MNC TV, RCTI, NET TV, SCTV, Trans TV, dan Trans 7. Dan bab 3 penutup. Kesimpulan dan saran, KPI bukan satu-satunya pihak yang memiliki tanggung jawab moral terhadap penyiaran Indonesia. Orang tua juga ikut tanggung jawab terhadap apa yang disangsikan oleh anak-anak mereka di depan layar kaca. Oleh sebab itu, orang tua wajib mengawasi anak-anak mereka saat mengonsumsi tayangan-tayangan di televisi dan radio. Para pegiatnya penayangan di televisi maupun radio juga harus lebih cermat dalam memilih tayangan baik untuk masyarakat secara umum. Dewasa ini media penayangan digital juga sudah merambat sangat jauh ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, baik pemerintah maupun seluruh lapisan masyarakat wajib untuk mengedukasi diri mereka dan orang sekitar mereka untuk menghindari efek negatif dari media tayangan digital. Baik, itulah presentasi kami dari kelompok 2. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.